Pagi-pagi sekali, Al-Fakir sudah menelpon saat aku sibuk mempersiapkan apa saja yang hendak kubeli untuk persiapan hari esok membuka jualanku di hari pertama. Baik, saya akan segera ke sana. Aku semakin dirundung rasa penasaran apa yang akan ia sampaikan. Bagaimana juga dia memiliki rahasia-rahasia itu semua. Tanpa berpikir lama, aku akan menyelesaikan semua urusan penjualan nanti saja. Bisa dipikir sambil berjalan. Sesampainya di ruko, betapa terkejutnya aku. Ternyata ruko sudah rapi, bersih, bahkan ada banner besar bertuliskan "Welcome Bu Mutia Zahira". Siapa yang telah menyiapkan ini? Aku jadi terharu dengan semuanya. Ku usap perlahan bekas air mataku. Aku memang secengeng ini. Teman itu, sepertinya aku mengenalnya. Aku menoleh, dan ternyata berdiri seorang berbadan tegap, berambut ikal, dan bermata teduh. Saya Ibrahim, serunya memperkenalkan diri. Aku sontak menurunkan pandangan, lalu mengenalkan namaku juga, Mutia Zahira. Sudah tahu. Wajahku memanas. Kukira seorang Al-Fakir itu akan pemalu karena telah menyembunyikan identitasnya dariku. Tapi, apa betul dia seorang Al-Fakir itu yang selama ini menjadi pria misterius? Selamat Bu Mutia. Semoga senang dengan tampilan rukonya. Tentu, sangat senang. Saya senang sekali. Jadi, semakin semangat untuk segera memulai. Setelah ini, kita adakan rapat untuk besok ya. Sambil lalu saya ingin minta bantuan kalian. Siap, Bu. Tiga pemuda itu pun pergi. Aku masih ingin menambah minimal satu pegawai perempuan yang sudah menikah untuk menemaniku di ruko. Semoga saja semua persiapan awal ini bisa berjalan dengan lancar. Pertama, aku akan menyelesaikan semua urusan tentang Al-Fakir ini. Apa benar ini dengan Mas Ibrahim yang selama ini mengaku Al-Fakir? Dia mengangguk sembari mengulas senyum. Saat senyum itu merekah, rasanya bunga-bunga di taman hati turut bermekaran. Akan tetapi, segera kusadari bahwa aku hanya seorang janda. Dia pasti perjaka yang akan menikah dengan wanita pilihannya atau pilihan ibunya. Bisa kita cari tempat duduk terlebih dahulu? Baik, bisa, sangat bisa. Silakan dipilih mau duduk di mana saja. Kita cari tempat yang agak ramai, tetapi mereka tidak bisa mendengar dan memahami pembicaraan kita. Baik, silakan. Akhirnya, pilihan kami jatuh pada sebuah kafe yang berdiri agak jauh dari ruko yang hendak kubangun usaha di sana. Kafenya cukup strategis. Kulihat menu-menunya juga bersahabat dengan kantong yang sering bolong. Apa yang ingin kamu sampaikan? Oh, iya. Pertama, saya ingin bertanya siapa yang telah memberikan saya uang sebanyak itu. Apa itu kamu? Bukan, tapi seorang yang berhati sama baiknya dengan kamu. Hatinya mulia dan tidak ada bandingannya. Aku mengernyitkan dahi. Apa dia hanya bercanda dan sejatinya ingin menyombongkan diri? Astagfirullah, aku sudah suudzon padanya di awal mula kami bertemu. Kalau begitu, katakan, siapa orangnya? Maaf, saya memegang surat wasiat dan saya memiliki step tersendiri untuk menyampaikan semua ini. Aku mengangguk setengah paham. Apa orang yang dimaksudkan sudah meninggal? Lantas jika iya, kenapa hartanya tidak diberikan pada keluarganya saja? Apa karena saya seorang janda, jadi saya mendapatkan semua itu? Tidak, bukan karena itu. Yang jelas, saya hanya bertugas untuk menjagamu. Jelas pria tersebut dengan sangat percaya diri. Aku tidak akan menolak. Tidak usah,
Saya punya Allah yang akan menjaga saya. Bukan itu maksud saya. Sesama muslim kita harus saling tolong menolong sebagai hablum minan nas, atau hubungan sesama manusia saja. Jika kamu butuh bantuan, terutama dalam merintis usaha ini, maka saya akan membantunya. Perlahan kamu akan menyadari kehadiran orang yang telah memberikan hartanya padamu. Sejatinya, bukan hanya amplop yang saat itu saja hakmu. Masih banyak hak yang belum saya sampaikan. Ini adalah amanah, dan saya sudah diberi jalan tersendiri sesuai dalam surat amanah tersebut. Apa mungkin itu kamu? Sudahlah, jangan bohong. Mana mungkin ada orang berwasiat sampai segitunya? Ini pasti akal-akalan kamu saja, kan? Astagfirullah, saya berharap kamu akan percaya sama saya. Saya bukan orang yang neko-neko dan memanfaatkan orang lain. Saya tahu kamu sering ke panti asuhan kasih bunda, kan? Iya, jawabnya singkat. Apa mungkin dia tersinggung? Kamu mau minum apa? Biar saya yang bayar. Tidak usah, saya juga bawa uang. Ini sombong apa karena dia emosi dengan sikapku? Ya sudah, saya hanya mau menyampaikan itu. Gunakan uang tersebut sebaik-baiknya. Jika dalam usaha kamu temukan berbagai masalah, jangan segan-segan buat hubungi saya. Aku mengangguk mantap. Ini pertama kalinya sesak dalam hati menemukan ruang untuk berdamai. Al-Fakir pun pamit. Aku cukup lega karena uang itu benar-benar hakku. Mendengar wasiat, maka itu harus benar-benar dipenuhi dan aku jalankan. Yang aku janggal dalam pikiranku, siapa orang yang berwasiat itu? Dan apa tujuannya memberikan wasiat itu padaku? Jika orang tuaku, rasanya tidak mungkin. Dan dari mana juga Al-Fakir tahu keberadaanku? Seakan pewasiat itu memberi waktu yang tepat untuk memberikan semuanya padaku. Ini terlalu buram. Aku jadi sukar menerima jawabannya. Yang jelas, masih banyak sekali orang baik di dunia ini. Semoga mantan ibu mertua dan adik ipar pun mendapat hidayah dan berhenti memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang. Setelah diadakannya rapat, aku meminta 3 laki-laki yang kupilih untuk membantu mengurus ruko, untuk belanja, untuk urusan masak. Nantinya aku yang akan melakukan eksekusi. Baik, Bu. Siap, laksanakan. Apa kalian tidak malu berbelanja semua ini di pasar? Kami tidak malu, Bu, karena kami tidak meminta-minta belas kasihan orang lain. Itu makanya kami memilih untuk mengamen, membuat hiburan bagi orang lain, dan orang lain yang terhibur akan memberi kami penghargaan bermacam-macam, dari uang hingga makanan. Masya Allah, saya terharu sekali. Semoga kalian betah ya kerja di sini. Tentu, Bu, apalagi menemukan seorang majikan yang sebaik Ibu Mutia. Anggap saya sebagai teman saja. Jika ada apa-apa, jangan pernah segan untuk menghubungi saya. Baik, Bu. Sungguh Allah Maha Baik. Dia utus 3 orang hambanya untuk memberiku sebuah hikmah besar. Dalam pagi menjelang siang ini, aku bisa mengambil hikmah dari mereka pekerjaku. Hidup ini butuh perjuangan, dan tidak baik jika harus memenuhi kebutuhan hidup sekadar dengan meminta-minta. Aku masuk ke dalam ruko dan aku beranjak menaiki anak tangga menuju lantai 2. Di sana masih kosong. Tidak ada perlengkapan apapun. Dari sini, aku pun bergegas memesan beberapa barang secara online. Alhamdulillah, semoga rezeki ini lancar. Aku tidak akan melupakan niatku untuk gratiskan jualanku nanti di setiap hari Jumat untuk kaum fakir miskin. Pasti mereka akan senang dan sangat bahagia. Salah seorang guru berceramah,
bahwa tidak akan berkurang harta kita sedikit pun saat disedekahkan, melainkan semakin bertambah. Di ruangan ada satu kursi. Aku pun mendudukinya untuk sekadar bersantai dan mencari ide. Tidak lengkap rasanya jika saat buka ponsel tidak membuka aplikasi biru, seakan membukanya adalah sebuah candu. Walau akhir-akhir ini aku sering merasa sakit dengan celotehan salah satu penghuni aplikasi tersebut. Pagi guys, gue lagi berjalan santai dengan kakak ibu baruku nih. Cantik enggak? Oh hai enggak? Jelas dong, kakak gue tuh gak betah sama istri pertamanya. Gak usah gue jelasin deh gimana dandanannya. Pasti kalian tahu semua lah ya. Masa kakak gue suruh beli skincare malah dibuat jajan. Aduh. Istri zaman akhir tapi tetap aja pemikirannya jadul. Kuputar videonya di bawahnya yang menggambarkan aktivitas mereka saat ini. Hanya ada dua wanita itu. Kukira ada Mas Aga. Jika iya, aku jadi heran kenapa Mas Aga sekarang lebih sering di rumah. Beda 180 derajat dengan kebiasaan dulu. Agaknya mungkin mereka berdua karena Karin mengalami seperti aku. Dia sedang ditinggal. Hal yang menjadikan pembeda sifat adik ipar dan memerko pada aku dengan Karin karena aku dulu tidak punya apa-apa. Sementara Karin ia kenal sebagai menantu tajir melintir dan berpotensi memperbaiki perekonomian mereka. Ya Allah, kenapa sesak rasanya mengingat semua itu. Sakit sekali membandingkan keadaan yang cukup berbanding terbalik ini. Mas Aga, kenapa kamu sekejam ini sih? Gimana hati nuranimu? Sejak kapan hati nurani itu menjadi batu? Tidak bisa kupungkiri, entah kenapa hatiku seakan menolak bahwa Mas Aga salah sepenuhnya dalam semua yang terjadi padaku. Ia sibuk bekerja dan dikatakan bahwa dirinya telah mengirimkan uang untukku. Bahkan aku yang diminta untuk mengatur buat mantan ibu mertua dan adik iparku. Nyatanya, mereka telah merampas hakku dan membuat isu-isu buruk mengenai diriku. Apa mereka tidak malu bersirat lidah di hadapan orang yang mereka sayangi? Jika mereka tidak anggap sebagai siapa-siapa, minimal Mas Aga adalah putranya yang telah banting tulang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Apakah dunia memang sepelik ini? Apa segini tidak mau memihaknya dunia cinta sepasang suami istri padaku? Impianku hanyalah memiliki keluarga kecil dan bahagia. Ternyata sekarang aku harus menerima kenyataan pahit ini. Hati ini sakit, Mas. Sanggupkah aku menolakmu jika seandainya suatu saat kamu ingin kembali? Sebuah hayalan bodoh, dan kuanggap sangat muhal jika keadaan yang menimpaku ini akan membaik. Aku membuat mereka sadar akan perlakuannya padaku. Tidak akan mudah memadamkan api keserakahan hanya dengan segelas air. Kami tahu dandanannya sok muslimah hanya karena ingin menutupi kejadulannya. Hahaha. Yuhu, entah seperti apa penampilannya saat Aga memilih menikahinya dulu. Jangan rame-rame ya. Sebenarnya aku ini dengar dari Cungrani, ibunya Aga. Sebenarnya mereka setuju Aga menikahi Mutia hanya karena menginginkan hartanya. Bukannya biasanya anak yatim apalagi yatim piatu itu banyak hartanya. Benarkah begitu? Tapi kalau ayah dan ibu si yatim piatu juga kere, tetap aja anaknya pasti kere. Jangan-jangan nasib anaknya malah lebih parah lagi. Aku menggeleng dengan tangan mengepal kesal. Mereka bilang jangan rame, percuma jika gibahnya IF. Publik bahkan bisa melihat gibahan mereka. Aku tidak menyalahkan mereka. Kenapa Manmer sangat kejam jika ternyata niat awalnya adalah seperti ini? Apa ini rahasia dibalik semua sikap mereka?
Kenapa takdir ini menyelimutiku? Aku harus bangun, aku harus bangkit. Jika aku diam, mereka akan terus menganggapku sebelah mata. Ya, Mutia harus bangkit. Terima kasih. Dimohon kritik dan saran yang membangun ya. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan. Jumpa lagi di episode selanjutnya.